Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang analisis tegangan bejana tekan untuk memenuhi tugas besar dari metode elemen hingga. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Puspa Widitya, kelas D4TP5B dengan NRP 0822040051. Untuk daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah deskripsi dari kasus, kemudian yang kedua ada model 3D, yang ketiga ada mesh, yang keempat ada sifat dari material, yang kelima pemodelan numerik, keenam hasil simulasi dan pembahasan, yang ketujuh adalah kesimpulan. Masuk poin yang pertama, yaitu deskripsi dari kasus. Pressure vessel pada pembahasan kali ini adalah horizontal pressure vessel WJ652B yang digunakan untuk menyimpan air dan umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas. Feed tank banyak ditemui pada fasilitas pengolahan minyak dan gas, seperti pada off-take station, compressor station, dan lain sejenisnya. Horizontal pressure vessel yang digunakan untuk menyimpan air ini memiliki spesifikasi umum seperti tipe head-nya adalah semi-ellipsoidal, untuk tipe sail adalah cylindrical, dan tipe support-nya saddle support. Berikut ini adalah data pressure vessel WJ652B horizontal hot water tank, di mana tebal sail dan tebal head-nya adalah 0,165 inch, diameter sail 30 inch, diameter head 30 inch, jenis head-nya semi-ellipsoidal, radius mayornya 15 inch, radius minor 7,5 inch, tipe support-nya saddle. Untuk dimensi support 30,5 inch, tekanan kerja maksimumnya 125 psig dengan temperatur desain 210 derajat Fahrenheit. Untuk materialnya SA414 grade G. Kemudian untuk massa jenisnya adalah 7.750 kg per meter kubik dengan modulus elastisitas 197,06 gigapascal dan rasio Poisson-nya 0,3, allowable stress-nya 148 megapascal dan thermal expansion-nya 13. Untuk gambar desain dari pressure vessel-nya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adalah 3D model. Berikut ini adalah gambar 3D model dari pressure vessel pada aplikasi software Salumi. Untuk deskripsi dari 3D model itu sendiri, dimensi yang digunakan sesuai pada horizontal pressure vessel WJ652B yang diambil dari website hansontank.com. Dari data yang didapatkan akan dikonversikan ke satuan meter dan diperoleh data seperti diameter outside-nya sebesar 0,762 meter, radius mayor outside-nya 0,381 meter, radius minor outside-nya 0,1905 meter, L overall 1,9939 meter, L cell-nya 1,6002 meter, dan tebal head dan sail-nya adalah 0,004191 meter. Selanjutnya adalah bahasan mengenai mesh. Meshing dilakukan dengan metode algoritma Next-Gen 1D2D dan hipotesis Next-Gen 2D parameter dengan menggunakan maksimum size yang bervariasi. Saya menerapkan selisih sebesar 0,007 di setiap maksimum size-nya, yaitu 0,05, 0,043, 0,036, dan 0,029. Namun, untuk parameter yang lain disamakan finest fine, dan local size pada saddle support adalah 0,01. Dicantumkan juga untuk tabel dari maksimum size mesh-nya. Terdapat ketentuan bahwasannya untuk selisih dari jumlah phases-nya itu harus tidak boleh kurang dari 10% jumlah phases sebelumnya.
Contohnya, seperti maksimum size mesh pada 0,043, jumlah facesnya adalah 12.634. Ini sudah memenuhi dikarenakan selisih dari jumlah faces antara maksimum size mesh dari 0,043 dan 0,05 itu melebihi 10%. Yakni selisihnya adalah 1.216, sedangkan 10% dari tesis sebelumnya adalah 1.141,8. Begitupun seterusnya. Selanjutnya adalah gambar dari hasil meshing dengan maksimum size 0,05. Didapatkan data bahwa total dari edges adalah 1.072 dan total facesnya 11.618. Selanjutnya adalah gambar hasil meshing dengan maksimum size 0,043 dengan total edges sebesar 1.080 dan facesnya 12.634. Selanjutnya ada gambar hasil meshing dengan maksimum size-nya 0,036 dengan total edges-nya 1.108 dan total facesnya 14.640. Selanjutnya ada gambar hasil meshing dengan maksimum size 0,029 dengan total edges-nya 1.179 dan total facesnya 18.642. Pembahasan selanjutnya adalah sifat dari material. Data sifat material yang akan digunakan untuk simulasi ditentukan berdasarkan ASME Section 2 Part D, yakni Boiler and Pressure Vessel Code yang digunakan untuk menentukan modulus elastisitas, allowable stress, Poisson ratio, dan densitas dari material. Tabel tersebut merupakan data yang sudah diperoleh, di mana pada temperatur 98,889 Celcius, modulus elastisitasnya adalah 197,06 gigapascal. Dan pada temperatur 98,889 derajat Celcius, allowable stress-nya adalah 148 megapascal. Untuk hydrostatic pressure didapatkan 7.170,006 Pascal, dan untuk magnitudenya sebesar 861.845 Pascal. Untuk material carbon steel, Poisson rasionya 0,3 dan density-nya adalah 7.750 kg per meter kubik. Berikut ini adalah lampiran dari ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 2 Part D. Untuk menentukan modulus elastisitas pada suhu 99,889 derajat Celcius dengan kandungan karbon pada material SA414 grade D sebesar 0,31%, maka untuk mencari modulus elastisitasnya adalah interpolasi pada suhu 25 derajat Celcius dan suhu 100 derajat Celcius, sehingga ditemukan modulus elastisitas pada suhu 99,889 derajat Celcius seperti pada data yang sudah tertera pada tabel sebelumnya. Untuk menentukan Poisson ratio dan density dari material carbon steel juga bisa dilihat pada tabel PRD, Poisson ratio and density of material. Dengan material carbon steel, Poisson ratio-nya adalah 0,3 dan density-nya adalah 7.750 kg per meter kubik. Kemudian, untuk menentukan maksimum allowable stress pada material SA414 grade D pada suhu 99,889 derajat Celcius didapatkan maksimum allowable stress-nya sebesar 148 megapascal. Selanjutnya adalah pemodelan numerik. Kondisi batas pada bejana tekan ada pada titik support yang berupa tipe saddle berada di titik paling bawah bagian bejana tekan. Kondisi batas yang digunakan selanjutnya, pembebanan merata pada bejana tekan sebesar 125 PSIG, pembebanan oleh gravitasi pada suhu Z arah bawah, dan beban yang diberikan pada horizontal vessel ada 3, yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure, di mana nilainya sudah tertera pada slide. Kemudian untuk tumpuan yang digunakan adalah tipe fixed bagian bawah vessel.
Fixed area tersebut merupakan saddle support yang dilas di bagian bawah vessel. Selanjutnya adalah hasil simulasi dan pembahasan. Berikut ini adalah gambar analisis gaya dengan maksimum size mesh 0,05 didapatkan maksimum force-nya adalah 92,15 Newton. Dengan maksimum size mesh-nya 0,043 didapatkan maksimum force-nya adalah 92,87 Newton. Untuk maksimum size mesh 0,036 didapatkan maksimum force-nya 94,02 Newton. Dan untuk maksimum size mesh 0,029 didapatkan maksimum force sebesar 99,06 Newton. Didapatkan bahwa gaya reaksi berdasarkan pada hasil komputasi software Prepomax didapatkan hasil seperti pada gambar sebelumnya, di mana gaya reaksi pada maksimum size mesh adalah 0,05, 0,043, 0,036, dan 0,029 memiliki nilai masing-masing maksimum force sebesar 92,15 Newton, 92,87 Newton, 94,02 Newton, dan 99,06 Newton. Selanjutnya adalah gambar kontur hasil analisis displacement dengan maksimum size mesh-nya 0,05, kemudian gambar displacement dengan maksimum size mesh-nya 0,043, dan gambar berikutnya adalah maksimum size mesh-nya 0,036, selanjutnya adalah maksimum size mesh 0,029. Nah, pembahasan dari displacement berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar sebelumnya di mana pressure vessel yang mengalami displacement yang paling besar adalah yang memiliki maksimum size 0,05 yakni sebesar 6,3 kali 10 pangkat 6 meter yang terdapat di bagian atas sel. Gambar selanjutnya adalah kontur dari hasil analisis maksimum principal stress dengan maksimum size-nya 0,05, selanjutnya dengan maksimum size-nya 0,043, selanjutnya ada maksimum size mesh-nya 0,036, dan juga 0,029. Pembahasan prinsipal stress maksimum. Dari semua variasi maksimum size mesh didapatkan hasil bahwa kontur prinsipal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian sambungan saddle support dengan sel, dan maksimum prinsipal stress paling besar memiliki angka 1,251 kali 10 pangkat 6 Pascal pada variasi maksimum size mesh 0,05. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi, dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan mendistribusikan ke arah sampingnya sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Berikut adalah tabel variasi ukuran maksimum mesh disertai nilai maksimum principal stress dan presentase error. Dari data yang sudah tertera di tabel tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang menampilkan grid independence. Pada grafik grid independence di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai maksimum principal stress pada keempat variasi maksimum size mesh. Akan tetapi, pada hasil presentase error, pada variasi tersebut menunjukkan nilai di bawah 5%. Maka, hasil analisis nilai maksimum principal stress-nya dapat dikatakan sudah mendekati benar. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini, berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software pada bejana tekan dari manufaktur Hanson Tank dengan tag kode WJ652B dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya nilai gaya reaksi maksimal memiliki nilai maksimum 99,06 Newton pada maksimum size 0,029. Displacement yang paling besar terdapat di bagian atas sel dengan nilai maksimum 6,3 kali 10 pangkat 6 meter pada maksimum size mesh 0,05. Nilai displacement tersebut merupakan nilai yang tidak melebihi batas dan masuk dalam kategori aman. Antara sel dengan head mendekati saddle bawah dan perpindahan pada sel juga merupakan nilai yang sudah diizinkan. Untuk prinsipal stres maksimal memiliki nilai 1,251 kali 10 pangkat 6 Pascal pada variasi maksimum size mesh 0,05 di daerah sambungan saddle support dan sel, sedangkan allowable stress sebesar 148 MPa atau setara dengan 1,48 kali 10 pangkat 8.
Pressure vessel yang telah didesain dalam kategori aman karena principal stress jauh lebih kecil dari nilai allowable stress pressure vessel sehingga tidak akan menyebabkan kegagalan dalam operasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.